Pemirsa, sudah lebih dari sepekan kasus WNI ditembak mati di Malaysia, namun publik belum mendapatkan informasi bagaimana penanganan kasus ini secara transparan. Muncul kegeraman karena pemerintah Indonesia dinilai lembek dalam menyikapi kasus tersebut. Apa yang diinginkan publik? Inilah Top Review. Inilah momen saat jenazah almarhum Basri tiba di Bandara Syahrin Kassim II Pekanbaru pada Rabu sore 29 Januari 2024 untuk dibawa ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perjalanan melalui jalur darat menempuh waktu sekitar 3 jam. Basri merupakan satu dari 4 korban penembakan oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2024. Nyawa Basri tidak tertolong, sedangkan 4 orang lain yang mengalami luka-luka. Mengenai kondisi 4 WNI yang masih dirawat di rumah sakit di Malaysia, Metro TV kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap karena akses informasinya dibatasi. Dianara, bagaimana kondisi 4 korban yang saat ini terluka? Mereka dirawat di rumah sakit mana, Dianara? Oke, baik Leo dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM di Serdang, Selangor, Malaysia. Dan ini merupakan salah satu rumah sakit tempat dirawatnya para korban penembakan WNI di Malaysia. Namun ada juga satu rumah sakit yaitu di daerah Kelang, namun sampai saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi mana tepatnya rumah sakit di Kelang yang juga tempat dirawatnya para korban luka tersebut. Dianara, kami mendapat kabar bahwa kondisi satu PMI kritis. Apa benar seperti itu atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan kondisi dari 4 PMI yang saat ini sedang dirawat di 2 rumah sakit yang Anda laporkan ini? Iya, dari kabar terakhir yang kami dapatkan dari KBRI, Leo dan pemirsa, terdapat 2 korban yang kritis. Mereka sebelumnya kemarin melalui tahapan operasi. Yang pertama, WNI pertama, korban itu mendapatkan operasi di daerah lehernya. Kemudian korban luka yang kritis kedua itu mendapatkan operasi pengangkatan ginjal, Leo, karena tembakan peluru itu mengenai ginjalnya dan merusak ginjalnya sehingga salah satu ginjalnya harus diangkat, Leo. Jadi total ada 2 korban luka yang kritis dan juga 2 korban yang saat ini sudah lebih stabil kondisinya, begitu, Leo. Presiden Prabowo Subianto berharap adanya investigasi terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang mengakibatkan 1 pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo usai memimpin acara rapat pimpinan TNI Polri pada hari Kamis. Ketika dikonfirmasi kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, ia menanggapinya sambil lalu dan tidak menjawab secara rinci. Sedikit Pak soal WNI di Malaysia yang tertembak itu Pak, bagaimana? Katanya ada penyelidikan. Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh. Baik. Dan apakah sekarang sudah ada hasilnya? Ada tim dari DPR juga Pak? Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI Rinardi mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi apapun mengenai pembentukan tim pencari fakta bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Secara resmi kami belum mendapatkan informasi apapun secara tertulis, baik itu dari KBRI kita di Malaysia maupun Kementerian Luar Negeri terkait dengan katakanlah Joint Commission atau tim pencari fakta bersama antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia. Tapi pada prinsipnya kami siap, tentunya kami sangat mendukung ini bisa dilakukan karena kita ingin membuka terang-terangnya apa yang terjadi karena negara memang harus hadir terkait dengan apa yang terjadi dengan masyarakatnya khususnya pekerja migran kita. Terkait penempatan pekerja migran, Presiden Prabowo mengimbau kepada masyarakat Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal di negara asing karena beresiko.
Presiden pun meminta masyarakat Indonesia untuk mewaspadai sindikat pengiriman pekerja migran ilegal. Jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Mantan Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengungkapkan bahwa sindikat perekrutan tenaga kerja Indonesia di Malaysia melibatkan pihak dari Indonesia dan Malaysia. Sementara itu kasus ketidakadilan terhadap pekerja Indonesia di Malaysia terus terjadi. Karena itu ia minta pemerintah Indonesia agar lebih tegas. Peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali, dan kalau kita mau membongkar bobrok kejahatan perlakuan aparat-aparat Malaysia kepada para pekerja migran kita, itu banyak kasus, tidak hanya dalam kasus penembakan. Satu misalnya, kalau kita bicara PMI unprocedural ke Malaysia, ini tidak berdiri sendiri, dilakukan oleh sindikat mafia yang ada di Indonesia, tapi oknum Malaysia itu justru menginginkan orang kita berangkat secara ilegal. Nah, ilegalnya pekerja kita di Malaysia itu menjadi alat sandera agar pekerja kita dibayar murah. Jadi ini jelas simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan sindikat dan mafianan dan juga pihak Malaysia. Kedua, tidak kasus penembakan ini. Bagaimana perlakuan mereka, ya, kata-kata verbal yang tidak senonoh, kasar, selalu memanggil indon pekerja kita. Mereka yang dirazia kemudian menjalani proses hukum, divonis penjara. Ternyata setelah masuk ke detensi tahanan Malaysia, itu lamanya melebihi vonis ya yang dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia. Mereka mengalami double penalty misalnya. Nah, di tahanan mereka dirampas harta benda mereka, kalung, cincin, gelang, kemudian handphone, bahkan harta benda mereka ini diakui oleh semua anak-anak bangsa kita. Jadi segera Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Kemudian kita harus melakukan renegosiasi secara berani dengan Malaysia. Indonesia, para pejabatnya tidak boleh bermental inlander, karena sering saya mendengarkan dari dulu saya masih kepala BP2MI, ketika saya bersuara keras, mereka selalu menggunakan bahasa kita tidak boleh keras karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini harus dihentikan demi dignity merah putih kita, demi harga diri negara kita. Nota diplomatik harus segera dikeluarkan, sikap protes harus segera dilayangkan, kemudian meminta agar Malaysia melakukan pengusutan dan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada para pelaku. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah meminta Malaysia meminta maaf. Melihat sikap lembek pemerintah Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menggelar demo di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan. Demonstran membawa spanduk yang berisi berbagai aspirasi. Massa meminta polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia diadili dan dipenjara. Massa juga menyoroti pemerintah Indonesia yang dinilai lemah membela kepentingan pekerja migran. Kesan bahwa pemerintah Indonesia lembek dalam menangani kasus penembakan PMI di Malaysia memang dirasakan publik. Jika begini cara negara melindungi warga negaranya, maka hal serupa sangat mungkin akan terjadi lagi dan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.